Ya, kita kembali berbincang pemirsa soal visi dan misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, terutama di bidang ekonomi. Kita langsung bedah saja pemirsa. Masih bersama pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bapak Acu Fiartakartabi. Pak Acu, kita akan langsung bahas saja. Ini ada 3 pasangan calon. Mungkin kita akan mulai dari yang mulai mendaftar pertama nih, Betul, ya, Pak, ya. betul. Ini ada Ya. Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan visinya ini menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sementara untuk misinya di bidang ekonomi sendiri, ini ada mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Selanjutnya mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, dan juga mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Nah, mungkin boleh ditanggapi nih Pak Acu, seperti apa visi terutama soal ekonomi yang diajukan oleh pasangan calon Ganjar dan juga Mahfud ini? Ya, jadi saya kira pertama tetap mengusung tema awal dulu ya, ketika PDIP mengusung Pak Jokowi. Ada istilah ya di situ berkaitan dengan ekonomi maritim ya, karena Betul. memang kan kita wilayahnya sebagian besar adalah ya laut ya begitu ya. Nah, tapi tampaknya kan itu tidak mudah juga. Dulu ada gagasan seperti apa namanya tol laut dan sebagainya. Kemudian pengembangan kawasan-kawasan pesisir dan sebagainya. Saya kira juga itu perlu lebih detail lah nanti detailkan ya. Karena kalau kita bicara maritim, tampaknya progresnya hari ini tidak terlalu maksimal ya, Kang Irfan. Meskipun itu sudah berlangsung 10 tahun kan, jadi isu kan. Kemudian saya kira juga berkaitan dengan kemandirian ya. Faktanya utang kita kan naik terus ya. Ya, utang kita. Kita tahun depan itu harus bayar hampir 500 triliun. Ya, bahkan itu belanja pemerintah pusat paling tinggi ya, untuk membayar bunga dan cicilan utang. Di mana aspek kemandirian kita? Kalau kemandirian saya kira kita juga harus mengelola surplus daripada likuiditas yang kita. Kita uang banyak Kang Irfan di dalam negeri, tetapi ditempatkan juga kepada instrumen-instrumen surat utang pemerintah kan gitu. Nah, sehingga kemudian saya kira bisa nggak pemerintah tidak tergantung kepada surat utang, tapi meningkatkan penerimaan pajak dan sebagainya, sehingga kemudian uang yang ada di sektor keuangan perbankan itu mengalir kepada masyarakat. Gitu, sehingga tidak ada terjerat pinjol, tidak ada terjerat macam-macam kan begitu. Nah, itu saya kira itu. Kemudian yang kedua berkaitan juga dengan pemerataan ya. Memang di kita nih pemerataan tentu ya dari sisi pertumbuhan ekonomi ya pusatnya adalah Pulau Jawa ya. Ya, jadi kemudian saya kira kemudian ya ada Sumatera, kemudian baru Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Nah, saya kira pemerataan itu lebih menegaskan bahwa kita akan rencana memindahkan ibu kota kan begitu ya. Dalam rangka mendistribusikan pusat-pusat pertumbuhan ya. Kemudian kita ambil contoh di Jawa Barat aja. Kan investasi itu hanya terpusat kepada Kerawang, Bekasi, kemudian Bogor ya, sama Purwakarta tadi kan begitu ya. Sedangkan di daerah misalnya Jawa Barat bagian selatan itu tidak ada, kurang tumbuh lah ya berkaitan dengan investasi. Sekarang baru tumbuh wilayah utara misalkan ketika ada apa? Ada Rebana, ada Kertajati dan sebagainya kan gitu. Nah, itu tumbuh. Ya, jadi saya kira konsep pemerataan itu memang harus segera juga diikuti dengan penilaian tentang bagaimana pemerataan itu bisa mendorong Kang Irfan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jangan sampai kita mengabaikan seolah-olah pemerataan itu hanya saya ingin fokus ke Kalimantan. Saya ingin fokus ke Indonesia bagian timur. Nah, kita kan mengeluarkan belanja yang tidak sedikit. Tetapi kapan pertumbuhannya bisa kita raih ya? Saya ambil contoh misalkan saya investasi cukup besar di Indonesia bagian timur misalkan. Tetapi apakah itu bisa secara cepat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya kan? Karena kalau tidak misalkan itu akan justru membebani APBN. Belanja kita terlalu banyak, penerimaan kita nggak naik. Sekarang kita udah bangun banyak infrastruktur contohnya ya. Apakah infrastruktur yang kita bangun itu sudah menghasilkan pertumbuhan ekonomi? Nah, belum. Padahal kita keluarkan biaya untuk Trans Papua, Trans Kalimantan ya. LRT Palembang ya, malah rugi kan begitu ya. Betul. Nah, sedangkan saya kan berpikir kalau saya mengeluarkan uang itu ya pemerataan harus jalan, pemasukan juga harus jalan. Gitu. Itu Kang Irfan. Baik. Nah, kemudian tadi ekonomi hijau dan sebagainya. Ekonomi hijau dan biru. Nah, ekonomi hijau dan biru saya kira ya tentu karena basis kita adalah produk-produk primer, tambang ya, perkebunan ya. Tentu saya kira sustainability kita harus perhatikan Kang, terutama ramah lingkungan dan sebagainya. Ya, concern kita ke listrik sudah mulai ada lah ya. Bagaimana energi listrik dan sebagainya. Tetapi ya bagaimana dengan posisi kita misalkan dengan posisi hutan yang semakin menyusut. Ya, untuk perkebunan kan begitu. Kita kan produsen CPO terbesar. Otomatis kan ya tentu kita butuh lahan yang banyak kan. Nah, ini saya kira juga perlu pertimbangan termasuk juga ekses daripada
perkembangan industri terhadap lingkungan. Ya, kita bicara misalkan di Jawa Barat Citarum Harum nih. Nah, kita sudah keluarkan sekian triliun untuk merevitalisasi Citarum, normalisasi Citarum. Nah, ini bagaimana? Digunakan untuk apa setelah itu kan? Apakah misalkan untuk pariwisata, kemudian juga untuk ya mungkin aktivitas ekonomi masyarakat ya tentu yang ramah lingkungan. Ya. Nah, saya melihat hal itu masih baru sebatas wacana lah. Oke, Gitu, ya. baik. Ini tampaknya harus lebih banyak lagi dijabarkan oleh masing-masing paslon seperti apa teknisnya nanti ya Pak ya, Betul, tidak betul. hanya sekilas saja, terutama tadi seperti yang disampaikan karena cukup banyak tantangan kalau melihat dari visi Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Baik, nanti kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya, kita akan membedah juga untuk pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan juga tentunya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun kita akan jeda kembali, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.